Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sirli Bantaika. Kali ini kita akan ngobrol bareng bersama salah satu sosok penting dari Yayasan Tangan Pengharapan, Ibu Ata. Kita akan bahas mengenai apa yang dimaksud dengan efisiensi. Oke, kita langsung saja mulai dari yang paling dasar. Eh, Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan efisiensi dalam konteks kerja Yayasan Tangan Pengharapan? Oke, halo semua. Terima kasih Kak Sandy sudah berkesempatan ada bersama dengan saya di sini. Perkenalkan saya Ata, saya salah satu staf dari Yayasan Tangan Pengharapan. Kalau bicara soal efisiensi, tentu kita perlu tahu dulu apa itu efisiensi. Nah, efisiensi itu bagaimana kita mampu mencapai tujuan secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Jadi sekalipun mencapai hasil yang bagus, tetapi sumber dayanya diefisiensikan. Nah, kalau kaitannya dengan ya kerja-kerja di Yayasan Tangan Pengharapan itu tentang bagaimana kami selaku staf seluruh orang yang bekerja di Yayasan Tangan Pengharapan itu menggunakan sumber daya yang ada, entah itu tenaga, entah itu SDM-nya, entah itu waktunya, dengan seefisien mungkin, tapi tentu saja harus bisa mencapai target-target yang sudah direncanakan atau sudah dirancangkan seperti itu. Dan tentu saja sekalipun anggaran biaya ataupun SDM lainnya itu diminimalisirkan, kita harus tetap berdampak kepada sasaran-sasaran yang sudah kita tujuan raya, seperti misalnya kami di Tangan Pengharapan itu ada program guru pedalaman, kami mengirimkan guru-guru pedalaman ke pelosok-pelosok Indonesia. Nah, dengan keberadaan mereka di pedalaman tentu ada program-program yang harus mereka jalankan dan itu membutuhkan biaya. Kalau misalnya ada efisiensi anggaran, berarti sekalipun anggarannya dibagi-bagi menjadi kecil, itu berarti akan banyak desa yang dijangkau sama rata sesuai dengan budget yang sudah direncanakan seperti itu. Oke, jadi ini semacam kerja cerdas, bukan hanya kerja kerasian. Iya, betul sekali Mbak Sandy. Jadi, di dalam kita melakukan sebuah pekerjaan, entah itu bernaung di dalam suatu perusahaan maupun melakukan bisnis kecil-kecilan, kita tidak hanya membutuhkan kerja keras, entah itu fisik dan mental kita, tapi kita juga harus kerja cerdas, Cerdas. memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, dengan melakukan efisiensi anggaran, berarti kita akan punya apa istilahnya dana darurat atau anggaran darurat atau hal-hal lainnya yang bisa kita pakai untuk membackup perusahaan atau bisnis kita ketika kedepannya ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan terjadi, misalnya COVID kemarin. Nah, kalau ada bencana-bencana alam seperti itu, berarti sekalipun dampaknya besar terhadap perusahaan-perusahaan atau terhadap pekerja-pekerja, tapi karena ada anggaran yang sudah diefisiensikan, sudah dicadangkan, itu bisa membackup perusahaan tersebut. Seperti itu. Baik. Lalu dari sisi SDM sendiri, apa dampak efisiensi ini ke teman-teman di tim atau maupun di lapangan atau yang ada di kantor pusat saat ini? Oke, tentu dampaknya sangat luar biasa ya Kak Ferdi. Dengan sistem kerja yang lebih jelas dan streamline, tim jadi lebih fokus melakukan setiap pekerjaan mereka. Misalnya kita punya SOP digital yang bikin proses approval atau pelaporan jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya waktu mereka bisa lebih banyak dicurahkan untuk pelayanan, bukan sekadar urusan administrasi saja. Seperti itu. Oke. Eh, Efek motivasi tim juga apakah terasa? Iya, pastinya terasa karena ketika semua pekerja itu tahu kalau kerja mereka pun efisien tetapi bisa berdampak, maka semangat kerja juga pastinya akan meningkat. Efisiensi bikin semua orang merasakan pekerjaan lebih bermakna seperti itu. Lalu bagaimana dengan program-program ke masyarakat? Apa efisiensi juga terasa di sana? Jelas sekali, seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau kita itu punya guru pedalaman yang melakukan pekerjaannya di pedalaman. Ada banyak bantuan yang sering kita salurkan ke pedalaman. Nah, dalam distribusi bantuan ataupun kegiatan edukasi, efisiensi membuat kita bisa menjangkau lebih banyak wilayah dengan biaya yang sama. Bahkan kita bisa menambah lagi program-program baru
tanpa harus menambah anggaran karena kan tadi sudah kita efisiensikan, sudah kita bagi sama rata. Nah, itu semua karena proses kerja yang lebih efisien seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu Kak Ferdi. Wow, jadi efisiensi ini bukan mengurangi, tetapi juga memperluas ya. Ya, benar sekali. Jadi kita jadi bisa do more with less tanpa mengurangi kualitas. Seperti itu. Oke, terakhir nih, apa harapan dari Ibu terhadap budaya efisiensi di masa depan Yayasan Tangan Pengharapan? Oke, tentu harapan kami semua efisiensi ini jadi budaya kerja, bukan hanya jadi strategi dalam pemasaran atau lain sebagainya, apalagi strategi sementara, tapi diharapkan efisiensi ini menjadi budaya kerja untuk semua tim. Jadi ketika semua tim punya mindset efisien, maka kedepannya kita bukan cuma bertahan, tapi bisa berkembang lebih jauh lagi daripada hari ini dan bisa menjangkau lebih banyak orang-orang yang membutuhkan kehadiran dari Tangan Pengharapan, bahkan kehadiran dari perusahaan-perusahaan lain. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Ibu, dan terima kasih untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Dadah.